Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 16 Oktober 2021, saya akan sampaikan satu rahasia firman tentang di manakah pusat kendali dari kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa yang menjadi pemimpin kegerakan kitab Wahyu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang tampil sebagai imam besar, yang tampil secara dahsyat luar biasa di tengah-tengah jemaatnya. Dia yang memegang hamba-hambanya, dia yang memakai hamba-hambanya menjadi tangan kanannya, dia yang mengutus bintang-bintang di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman untuk melaksanakan keputusannya di akhir zaman. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai 20. Itu pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Kemudian di dalam melaksanakan kegerakan kitab Wahyu itu, dia memakai tangan kanannya, memakai hamba-hamba kepercayaannya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan diterangkan bahwa 7 bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan, penunjuk kebenaran di akhir zaman, yang akan menunjukkan banyak orang kepada kebenaran dan arah kekristenan akhir zaman. Berulang kali saya sampaikan itu laksana bintang penunjuk saat kelahiran Tuhan Yesus di akhir zaman. Maka bintang itu, saudaraku, ada dalam genggam tangan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku, kemudian di manakah pusat dari kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku? Di manakah pusat pemberitaan, pusat kegerakan kitab Wahyu? Sehingga segala amanat tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini nanti dilaksanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membukakan rahasia Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di sanalah nanti pusat kendali kegerakan kitab Wahyu. Jadi pusat kendali kegerakan kitab Wahyu itu bukan di tempat saya, bukan di tempat lain, bukan di jalan Diponegoro, bukan di jalan Ahmad Yani dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi pusat kendali kegerakan kitab Wahyu itu berada di bait Allah surgawi. Saudara, di mana di sana para hamba Tuhan dibawa oleh Tuhan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari kegerakan kitab Wahyu. Di mana hamba-hamba Tuhan di akhir zaman nanti tidak seperti nabi-nabi palsu yang bernubuat menurut keinginan hatinya, tapi betul-betul mendapatkan satu petunjuk dari yang disebut sebagai, kalau dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, dari bait Allah sejati yang di surga, pintu surga terbuka. Itu yang di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-23 ayat 18 dan ayat 22, itu disebut sebagai dewan musyawarah Tuhan, di mana Tuhan mengutus segala sesuatu kepada hambanya, memberitahukan segala sesuatu kepada hambanya untuk dinyatakan kepada umat manusia. Dari sana pusat kendali kegerakan kitab Wahyu. Itu yang dahulu disebut dalam kitab Ayub, saudaraku, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis, saudaraku. Jadi iblis masih bisa naik turun surga bumi. Saudara, nanti sampai iblis itu jatuhnya di Wahyu pasal yang ke-12. Saudara, kalau melihat kejatuhan iblis itu di Wahyu pasal 12, iblis dicampakkan dari surga, terjadi peperangan di surga, iblis dicampakkan, kemudian bumi timbul masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah nanti iblis baru tidak bisa naik turun surga bumi lagi. Kembali pada topik semula, yaitu di mana pusat dari kegerakan kitab Wahyu, pusat kendali dari kegerakan kitab Wahyu. Ternyata bukan di bumi,
Ternyata bukan di jalan ini, jalan itu, saudaraku. Ternyata bukan di tempat ini juga, bukan di tempat lain juga, saudaraku, yang di bumi ini. Tetapi pusat kendali kegerakan kitab Wahyu ini berada di surga, di bait Allah sejati, di mana Tuhan bertahta. Dan kesanalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih itu nanti akan diberitahu oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan sebelah muka dan sebelah belakang. Ayat 7, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudaraku, jadi dari sinilah pusat komando gerak dari kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, jadi bukan dari tempat rumah saya ini, bukan dari sekretariat Harvest Ministry, bukan di jalan lain, di jalan mungkin Ahmad Yani, jalan Diponegoro, tidak di mana-mana. Pusat kendali kegerakan kitab Wahyu itu berada di bait Allah yang di surga. Nanti hamba-hamba yang diperkenan untuk memberitakan kitab Wahyu akan dibawa oleh Tuhan dengan caranya, dan akan diberi petunjuk oleh Tuhan mengenai apa-apa yang harus terjadi. Saudaraku, dan kondisinya seperti ini, saudaraku, seperti Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini. Nanti kalau saudara memperhatikan di Wahyu pasal 5 itu, saudaraku, aktivitas kegerakan kitab Wahyu yang segera dimulai, kegerakan kuda putih yang segera akan dimulai, itu juga berasal dari dalam bait suci ini yang ditulis di Wahyu pasal 4 ini. Ada anak domba yang tersembelih, itu di sini. Saudara, kemudian Wahyu pasal 6, pelaksanaan kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Itu yang merintah juga dari bait suci di Wahyu pasal 4 ini. Saudaraku, keempat makhluk yang berada di Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini. Kemudian kalau kita runut lagi, saudaraku, ketika nanti penghukuman 7 sangkakala
Itu terjadinya perintahnya juga dari bait suci ini. Kita runut lagi ke Wahyu pasal 15 dan 16 ketika terjadi penghukuman 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Itu asal perintahnya juga dari bait suci Allah ini, dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 14 ini. Saudara, dan yang menjadi imam besar bait suci ini, saudaraku, ini Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ayat 2 saya bacakan. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Nah, ini Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hamba yang akan diutus di akhir zaman untuk kegerakan besar ini, saudaraku, akan ditunjukkan tempat ini, sehingga nanti kalau nubuat tidak ngawur, saudaraku, tetapi merupakan satu nubuat yang berasal dari bait Allah sejati, dari bait Allah surgawi, yang bukan dibangun oleh tangan manusia, tetapi dibangun oleh kekuatan Allah, oleh darah Kristus. Dari sana nanti perintah munculnya kegerakan kuda putih. Dari sana nanti perintah mari, kemudian muncul kegerakan kuda merah. Dari sana nanti muncul perintah mari, kemudian muncul kuda hitam. Dari sana nanti muncul perintah mari, kemudian ada muncul kegerakan kuda kelabu dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dari sana juga nanti para malaikat atau saudaraku 7 tokoh, 7 guru, 7 hamba Tuhan, bintang-bintang di akhir zaman itu nanti mendapatkan amanat penghukuman 7 sangkakala. Itu juga dari sini, dari Wahyu pasal 4 ini. Dan ditulisnya di Wahyu pasal 8, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Kemudian setelah itu ke-7 malaikat itu mendapatkan mandat penghukuman 7 sangkakala untuk menghukum bumi dengan penghukuman 7 sangkakala. Saudara, kemudian di Wahyu pasal yang ke-15 dan ke-16, saudara, kalau saudara membaca di sana, nanti juga 7 malaikat, 7 hamba Tuhan, angelos, para utusan-utusan di akhir zaman yang merupakan pelaksana keputusan Allah, itu akan mendapat mandat amanat 7 bokor penghukuman murka Allah. 7 bokor murka Allah itu juga dari bait Allah ini. Saudara, jadi pusat kendali kegerakan kitab Wahyu itu bukan di sekretariat sederhana seperti ini, bukan juga di gedung mewah di jalan A, jalan B, jalan C, saudaraku, tidak. Tetapi pusat kendali dari kegerakan kitab Wahyu itu berada di bait Allah di surga. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk nanti menubuatkan meluncurnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Itu nanti mendapat perintah dari sana. Kemudian hamba-hamba Tuhan, 7 bintang atau 7 guru yang mendapat mandat untuk bernubuat tentang penghukuman 7 sangkakala. Itu juga perintahnya nanti dari sini, dari bait Allah surgawi ini. Mereka akan dibawa oleh Tuhan ke sana melalui satu kuasanya yang dahsyat tentunya. Saudaraku, karena itu tokoh-tokoh akhir zaman, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini harus betul-betul memiliki hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Sehingga kalau ngomong itu bukan bernubuat menuruti keinginan hati. Saudara, banyak orang itu yang saudaraku salah bernubuat karena nubuatnya itu mengikuti keinginan hati, bukan karena perintah dari bait suci Allah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian hamba-hamba Tuhan 7 bintang ini nanti akan mendapatkan mandat penghukuman 7 cawan murka Allah, juga datangnya dari bait suci ini. Dan susunan dari bait suci Allah ini sudah begitu jelas, saudaraku. Yang menjadi pemimpinnya itu Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung. Kemudian, saudaraku, dia memakai 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya. Kalau di Wahyu pasal 4 ini, 7 bintang itu disamarkan, bahasanya menjadi 7 obor yang menyala-nyala. Artinya, saudaraku, itu satu pelita di akhir zaman yang luar biasa nyalanya. Hamba Tuhan yang mengobarkan kegerakan
Pentakosta ibaratnya begitu, saudaraku. Saya tidak mengambil bahasa orang hamba Tuhan lain menyebut Pentakosta akhir zaman. Saya tidak ngomong begitu. Pentakosta ya dulu, saudaraku. Tapi di akhir zaman akan ada api yang besar, api kegerakan yang besar. Dan itu yang mengobarkan adalah hamba-hamba Tuhan pilihan, saudaraku, yang disebut sebagai 7 bintang. Di Wahyu pasal 4 ini selanjutnya disebut sebagai 7 obor yang menyala-nyala. Di Wahyu pasal 10 selanjutnya disebut sebagai 7 guruh atau 7 halilintar. Saudara, saya baca ayat yang ketiga. Ini pusat komando dari kegerakan kitab Wahyu itu di surga, saudaraku. Dan hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi pelaksana kegerakan kitab Wahyu akan diberitahu oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Saudara, saya akan baca Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal 4 ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 24 tahta dan 24 tua-tua. Ini siapa, saudaraku? Ini 12 rasul kegerakan hujan awal, itu murid-murid Yesus pada saat itu, saudaraku. Kemudian 12 rasul dari kegerakan hujan akhir, saudaraku. Jadi ada 24, saudaraku. Nanti kalau ini saya terangkan dengan kaitannya dengan meja roti sajian di bait suci Allah, itu juga luar biasa sekali, tapi bukan sekarang waktunya saya terangkan. Sudah jadi di Dewan Musyawarah Tuhan di bait suci Allah itu, saudaraku, sudah jelas tahta-tahta bagi rasul-rasul itu yang berada di sekeliling Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di sini dikatakan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudaraku, ini 7 guruh, 7 bintang itu disamarkan di sini menjadi, saudaraku, 7 obor yang menyala-nyala. Itulah ketujuh roh Allah. Artinya hamba Tuhan yang betul-betul diurapi dengan roh Allah yang menyala-nyala untuk memberitakan, saudaraku, nubuatan-nubuatan akhir zaman. Apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dia digambarkan ketujuh roh Allah, saudaraku, karena kepada 7 bintang ini, kepada ketujuh hamba Tuhan ini, roh Allah berkuasa penuh. Saudaraku, dia laksana 7 obor yang menyala-nyala. Hamba Tuhan yang lain menyebutnya sebagai Pentakosta akhir zaman. Ya, memang hamba-hamba Tuhan menangkap dengan versinya masing-masing, tetapi arahnya ke sini, saudaraku. Dan nanti setiap hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan kitab Wahyu akan dibawa ke tempat ini, saudaraku, dan menyaksikan tempat ini, saudaraku, dan akan mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang supranatural, hikmat makrifat Tuhan yang begitu ajaib. Saudara, ayat 5, ayat 6 maksud saya, ayat 5 sudah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, dan di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin, saudaraku. 4 makhluk ini gambaran penampilan Tuhan Yesus Kristus di dalam 4 Injil. Matius itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja, ini digambarkan sebagai makhluk yang pertama yang berwajah seperti singa. Kemudian Markus, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Ini dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7 ini digambarkan sebagai makhluk yang kedua yang sama seperti anak lembu. Anak lembu itu
gambaran dari hamba. Kemudian yang ketiga, saudaraku, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Ini penampilan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Dia tampil sebagai anak manusia. Kemudian yang keempat, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini adalah penampilan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, yaitu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saudaraku, jadi luar biasa sekali rahasia Wahyu pasal yang keempat ayat 1-11 ini. Dari sini nanti perintah-perintah kegerakan besar itu dilaksanakan. Perintah kegerakan kuda putih itu, saudaraku, yang memerintah adalah makhluk yang pertama. Sama seperti singa. Makhluk yang pertama yang memiliki, saudaraku, bentuk atau penampilan seperti singa. Kalau saudara membaca di Wahyu pasal 6, dan makhluk yang pertama berkata, "Mari," maka meluncur kuda putih. Kemudian makhluk yang kedua, ini yang yang seperti anak lembu. Ketika berkata, "Mari," muncul kuda merah. Kemudian makhluk ketiga berkata, "Mari," muncul kegerakan kuda hitam. Saudaraku, makhluk yang keempat, penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini berkata, "Mari," maka meluncurlah kegerakan kuda hijau kuning atau kelabu yang nanti akan membawa dampak kematian atas 1/4 penduduk bumi. Dan saya yakini sebagai seorang hamba Tuhan, ini adalah perang dunia yang ketiga nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kitab Wahyu itu pusat komandonya di sana. Kalau saya mengerti kitab Wahyu, saudaraku, karena saya juga mengerti tempat itu. Saudaraku, dan hamba-hamba Tuhan lain yang nanti segaris dalam kegerakan kitab Wahyu, atau saya sebut sebagai hierarki kepemimpinan kitab Wahyu di akhir zaman, pasti nanti akan dibawa ke sini, akan mengenali tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pusat dari kegerakan kitab Wahyu adalah di bait Allah sejati, bait Allah di surga. Karena kitab Wahyu itu kitab yang menghubungkan tubuh manusia dengan tubuh astral, dengan tubuh surgawi, yang akan mengembalikan manusia dari tubuh darah daging ini menjadi sempurna, menjadi tubuh surgawi, tubuh kekal. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan selanjutnya, "Aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata." Saudaraku, pada saat itulah, saudaraku, terjadi satu keubahan, pengangkatan, saudaraku, pada saat itu. Oleh karena itu, saudara, karena kitab Wahyu ini kitab yang membawa manusia itu dari tubuh yang fana ini diubahkan kepada tubuh yang kekal, saudaraku, ini rahasia dahsyat. Tidak semua orang, tidak segala zaman itu mengalami peristiwa ini. Ini hanya terjadi ketika kitab Wahyu digenapi, ketika 1 Korintus 15, 51, 52 itu digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika harpazo itu terjadi, ketika pengungsian itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pusat dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah berasal dari bait Allah yang di surga. Oleh karena itu tidak pernah mengenal kata, saudaraku, pudar dan mati kegerakan kitab Wahyu itu, saudara, karena pusat kendalinya berada di surga. Yang mengendalikan Tuhan Yesus sendiri. Dia memakai hamba-hambanya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi seperti saya sampaikan tadi, seperti kegerakan kuda putih, kuda merah, hitam, kuda kelabu, itu semuanya perintah dari bait Allah yang ada di Wahyu pasal 4 ini. Kemudian 7 sangkakala itu juga berasal dari merupakan perintah yang berasal dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 1-11 ini. 7 cawan murka Allah pun juga demikian. Saudaraku, inilah satu tempat yang dahulu Nabi Yeremia itu katakan ini dewan musyawarah Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu kalau betul-betul diutus Tuhan, mereka akan dibawa, diperkenalkan dengan kenyataan surgawi, dibawa oleh Tuhan menghadap kepadanya. Bukan berarti harus mati, karena ada orang yang hidup tetapi dia pernah bertemu dengan Tuhan, saudaraku, dan dia mengerti rahasia-rahasia yang dalam. Itulah orang-orang yang dibawa di dalam dewan musyawarah Tuhan.
Wahyu, Yeremia pasal 23 ayat 16 mulai saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang bernubuat itu hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya mereka sendiri, bukan apa yang datang dari bait suci Allah ini, dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Bukan dari sana, tapi dari rekaan hati, dari khayalannya sendiri. Saudaraku, ayat 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Yang dikatakan itu berkat terus, saudaraku, supaya jemaatnya itu banyak, tapi kalau tidak mengenal jalan kebenaran dan hidup, saudaraku, tidak mengenal rencana Tuhan di akhir zaman juga kurang bermutu, saudaraku. Oleh karena itu, di akhir zaman ini jemaat harus mengalami masa penuaian, masa mengayakan diri dengan kekayaan firman Tuhan, kekayaan hikmat dan makrifat Tuhan, yang mampu nanti suatu saat membuat kita itu diubahkan dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh rohani yang kekal. Saudaraku, ini terjadinya di akhir zaman saja. Kalau dulu hanya terjadi pada Henokh, kemudian kepada Elia, kepada Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman akan terjadi pada banyak orang. Dan itu namanya harpazo, rapture, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi banyak orang, saudaraku, ini yang bernubuat itu mengikuti kedegilan hatinya, mengikuti, saudaraku, kedegilan hatinya. Mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Yang diberitakan itu yang enak-enak. Oh, kamu itu diberkati. Oh, kamu itu akan diberkati. Tidak dikoreksi dosa-dosanya, salah-salahnya itu, saudaraku. Tapi saudaraku, hamba Tuhan yang betul-betul diutus, yang dibawa masuk ke dewan musyawarah Tuhan, dibawa masuk ke bait sucinya, itu, saudaraku, itu akan menegur kalau orang bersalah, saudaraku. Tidak menina-bobokkan jemaat, tapi kalau orang bersalah ya ditegur, salah, saudaraku. Tapi kalau benar ya dikatakan benar. Semuanya ditujukan untuk memperbaiki karakter jemaat. Ayat 18, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu benar-benar akan mengetahui hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Banyak yang giat. Mereka tidak dibawa, tidak diberitahu tentang surga, tentang bait Allah yang sesungguhnya. Jadi bernubuat menuruti keinginan hati, menuruti rekaan-rekaan hatinya. Saudaraku, tidak sesuatu yang datang dari dewan musyawarah Tuhan, sesuatu yang datang dari bait Allah yang di surga. Karena perintah segala sesuatu di akhir zaman, tentang rencananya di akhir zaman itu munculnya itu dari dewan musyawarah Tuhan, dari bait suci Allah yang tertulis di Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Kalau di versi Nabi Yeremia ini disebut dewan musyawarah Tuhan. Saudaraku, ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku berfirman kepada mereka, namun mereka, aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi 2 kali kitab Nabi Yeremia pasal 23 ini menulis dewan musyawarah Tuhan.
Ini memang ada. Kalau ada yang memprotes, silahkan diprotes. Ini terjemahan Alkitab ya, LAI yang terjemahkan. Memang ditulis Dewan Musyawarah Tuhan. Dan di dalam Wahyu pasal yang keempat, saudaraku, itu ditulis sebagai bait suci Allah yang di surga, di mana nanti hamba-hamba Tuhan di akhir zaman akan mendapatkan perintah, akan mendapatkan petunjuk pelaksanaan kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Itu seperti apa nanti akan diterangkan di sana kepada hamba-hambanya di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dewan Musyawarah Tuhan ini ditulis dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 dan 22. Ini dua kali ditulis. Ya, kalau saudara protes nggak ada Dewan Musyawarah Tuhan, ya proteslah sama LAI. Ini ditulis seperti itu, saudaraku. Dan itu sebetulnya bait Allah yang di surga. Bahasa yang lebih enaknya begitu, karena orang bilang, ngapain Tuhan bermusyawarah kalau memutuskan segala sesuatu? Sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Dewan Musyawarah itu tempat Tuhan itu hadir, kemudian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu mendapat perintah. Bukan berarti Tuhan rundingan. Enggak lah, saudaraku. Ngapain Tuhan rundingan? Tuhan sudah pinter. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga saudaraku yang dahulu ketika Ayub dicobai, ini dibalik kebangkrutan, kemudian kematian anak-anak Ayub. Ini di Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai 7. Kemudian saudaraku, di Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai 13, ini saudaraku ketika iblis bekerja di balik penyakit Ayub yang menjijikkan sampai istrinya pun lari pergi meninggalkan Ayub. Saudaraku, jadi di balik proses-proses yang begitu dahsyat menimpa Ayub, itu terjadi karena ulahnya iblis yang pada saat itu juga, saudaraku, menyusup di Dewan Musyawarah Tuhan. Kok bisa? Saudaraku, bisa, saudaraku, sampai nanti terakhir kali iblis itu bisa naik turun itu nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8, ke-7 sampai 8 itu, saudaraku, terjadi peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya itu mengalahkan iblis, dan iblis akhirnya dicampakkan ke bumi. Terjadilah di bumi kemudian masa antikris. Saudaraku, iblis melampiaskan kemarahannya dalam bentuk satu kondisi, satu zaman yang begitu keji yang disebut zaman antikris, yang masanya 5 kali Alkitab itu menulis 3,5 tahun. Jadi masa antikris itu 3,5 tahun, bukan 7 tahun ya, saudaraku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam versi kitab Nabi Yeremia ini disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan 2 kali. Firman Tuhan nulis seperti itu. Kemudian kalau dalam kitab Ayub itu, ayo saya baca saja, Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudaraku, jadi di tengah-tengah pisowanan agung, saya sebut dalam bahasa Jawa seperti itu, saudaraku, di mana Tuhan duduk, kemudian saudaraku, para hamba-hambanya, anak-anak Allah itu menghadap, iblis masih bisa menyusup, melakukan tuduhan-tuduhan. Sampai saat ini masih bisa seperti itu. Kemudian Ayub pasal yang kedua ayat 1 ayat yang ke, saudaraku, 1 dan kedua. Ayub pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis itu hobinya, ya saudaraku, menurut kitab Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7, Ayub pasal 2 ayat 1 dan 2, itu hobinya jalan-jalan tidak karu-karuan, golek-golek, saudaraku. Jadi dia, saudaraku, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudaraku, ini pekerjaannya iblis itu ternyata seperti itu, keliling-keliling cari masalah. Saudaraku, itu pekerjaan iblis. Saudara, kalau nggak ada keperluan atau kepentingan, jangan suka keliling-keliling tanpa tujuan, ya saudaraku, itu tidak baik.
saudaraku. Tapi kalau saudara punya satu tujuan, maka berangkatlah, dan Tuhan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kembali kepada topik utama mengenai pusat kendali dari kegerakan kitab Wahyu itu adalah di bait Allah yang di surga, bukan di sekretariat saya ini, bukan juga di jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, di jalan-jalan besar, saudaraku, di gedung-gedung, bukan, saudara, bukan di sana pusat kegerakan kitab Wahyu. Pusat kegerakan kitab Wahyu itu adanya di Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11, di mana di sana nanti hamba-hamba Tuhan, ketujuh guru itu mendapatkan perintah. Saudaraku, di sanalah hierarki surga itu nanti dibentuk oleh Tuhan secara luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.